Ini 12 IPA berapa? Haya? Waalaikumsalam. Kak Indah minta soal UTBK yang kelas aku. Yang tadi Kak sama? Sama yang tadi. Iya, sama Kak. Ya. Yang saintek ya. Ya, siap. Makasih. Iya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau udah dapat bilang ya. Belum dapat ya? Belum. Oke. Kamu lihat soal nomor 21 deh. Yang saintek fisikanya. Sebuah mobil, dia bilang, mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah 10 detik, mesinnya dimatiin. Nah, mesin dimatiin, nggak otomatis mobilnya berhenti, ternyata mobilnya masih bergerak. Setelah 10 detik, baru mobilnya berhenti. Yang dia tanya, jarak yang masih ditempuh oleh mobil sejak mesin dimatikan. Jadi awal gini, ada mobil, dia bergerak. Ini tutus yang jelek banget. Ini di awal nih, dari diam. Kalau diam itu berarti kecepatannya 0. Nah, dia bergerak selama 10 detik. Bergerak selama 10 detik ini, dia percepatannya, dia bilang 2 meter per sekon kuadrat. Ini mesin dimatiin. Oke. Saat mesin dimatiin, itu belum berhenti. Kalau dia bilang belum berhenti, berarti kecepatan di sini nih belum 0. Nah, masih jalan, berhenti di sini setelah 10 detik juga, dia bilang gitu. Nah, di sini anggaplah di VT kita nggak tahu berapa. Nah, VT-nya di sini, VT-nya saat mesin dimatiin, itu sama dengan V0-nya dia. Gitu. Nanti di sini VT akhirnya di sini meter per sekon. Jadi VT-nya kondisi awal itu sama juga dengan V0-nya saat mesin dimatikan. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham bilang. Alfian apa? Ya Kak. Panggilnya siapa? Aku lupa. Anto Kak. Anto. Toh sini paham nggak Toh? Sedikit Kak.
Dikit. Ini baru penjabaran soal toh. Ini toh. Dia bilang awal mobil bergerak. Ini ininya jelek banget, putus-putus, sebel saya. Jadi saya belum masuk ke ini ya, belum masuk pembahasan, saya baru penjelasan. Ah, tumben Kak fisikanya sama Kakak. Oh, biasanya sama siapa? Kak Riko. Oh, gitu. Ya, gantian kalau nggak Kak Riko aku. Nggak pernah sama Kakak kayaknya. Belum pernah ya, Anto? Belum. Oh, kamu IPS mana sih, Anto? Apa? IPS apa D? IPA apa D ya? Iya IPAD. IPA D itu yang duduk yang kelasnya di mana kalau masuk? Kalau biasa itu di ruang 5. Oh, oh dulu awal-awal aku ngajar beberapa kali. Cuma lupa deh dulu matematik apa fisika aku ngajarnya lupa, Anto. Masa Kak? Masa nggak Iya, pernah? mungkin pas kamu nggak ketemu kali, pas tidak hadir. Kakak ngajarkan di offline atau di online? Waktu sebelum pandemi offline. Oh Nah, sebelum begitu pandemi. beberapa kali ngajar tuh di ruang 5. Nah, setelah Saya belum pandemi, masuk kayaknya sih Kak. oh belum masuk. Oh, kamu masuk semester 2 ini ya, Anto ya? Semester 1 pas itu Kak yang bulan-bulan Oktober. Iya, dulu kayaknya saya ngajar apa ya? Ini kelasnya Filza, ya. Haya, kayaknya Filza, Haya, inget-inget saya. Ini kelasnya Rintania Kak. Siapa? Rintania. Terus sama Oh, Rintan. Heeh. kan yang paling lama muridnya dia di sini Kak. Heeh. Kelas heboh. Nggak heboh Kak. Kelas ambis. Yang siswanya banyak kan harusnya ya? Sekarang banyak. Oh, banyak ya. Iya, dulu awal-awal aku ngajar situ. Bukannya kelasnya Tabita ya? Kelas Tabita. Bukan ya? Bukan itu dia siang. Oh, Tabita itu di ruang 3 kalau nggak salah deh. Aku hafalnya ruang. Aku lanjut ya, Anto. Ya, Jadi silakan Kak. ada mobil. Awalnya ini dia diam gitu. Terus dia bergerak tuh. Bergerak katanya dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 10 detik. Itu. Nah, habis itu di sini mesin dimatiin. Sini mati mesin. Gitu. Mobil nggak otomatis berhenti. Berhentinya itu dia bilang setelah 10 detik baru dia berhenti. Nah, anggaplah ini VT aksennya karena dia ada 2 kejadian. Saat mesinnya nyala sama saat mesinnya dimatiin. Kayak gitu ya, Anto ya. Nah, Ya, Kak. saat mesinnya nyala, ini ada kecepatan akhirnya VT-nya. Gitu. Ini kita cari dulu nih VT di sini. Nah, nyari VT-nya pakai rumus GLBB. Oke, sekarang GLBB itu ada 3 rumus. Siapa yang ingat rumusnya apa? Yang gini, yang kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Apalagi? Nggak ada yang ingat? Jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah A T kuadrat. Satu lagi yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ada yang ingat rumus ini? Enggak ada ya? Oke. Kira-kira nih, di sini kan ada V0, ada A, ada T. Kita mau cari VT.
kita pakai rumus nomor 1 atau pakai rumus nomor 2 atau pakai rumus nomor 3? Untuk yang sini dulu nih, kondisi awal ini nih. Halo Audrey. Yo, biar nggak ngantuk, kita pakai rumus yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Di soal sini posisi awal ini ada 0. V0-nya 0. A-nya 2, ada T-nya 10. Saya mau cari VT. Pakai rumus yang nomor 1, 2, nomor 3. Filza, pakai rumus yang mana Filza? Yang 1 mungkin. Betul. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kenapa? Kan V0-nya ada 0. A-nya ada 2. T-nya ada 10. Gitu. Dapat deh 20 meter sekon. VT ini kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Kalau yang ini kecepatan awal, sama satuannya. Yang ini percepatan. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Yang ini jarak. Satuannya meter, kayak gitu. Kalau T itu time, waktu. Satuannya detik atau sekon. Nah, VT-nya di posisi awal itu sama dengan V0 aksennya di posisi mesin mati. Jadi di sini posisi kedua ini, posisi kedua saya pakai apa ya, hijau. Nah, kedua berarti saya dapat tuh V0 aksennya 20, T-nya 10, sampai mesin mati, berarti kecepatan akhirnya 0. Yang dia tanya berapa nih jarak yang dibutuhin. Oke, kita pakai rumus yang mana? Yang 1, 2, 3. Yang mana dulu yang kita pakai rumusnya? Ayo, saya mau cari S. Kalau saya pakai rumus yang kedua, di situ S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya ada. T-nya ada. A-nya ada, enggak ada. Berarti saya nggak bisa cari S di sini. Saya cari S yang kedua. Sini rumusnya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya ada. V0-nya ada. Saya mau cari S. A-nya ada, enggak ada. Kalau ada dua yang kita nggak tahu, kita nggak bisa cari. Oh, berarti kesimpulannya, di sini saya butuh A, di sini saya butuh A. Jadi dari sini saya cari A dulu. Gitu. A-nya nyarinya dari mana? Dari rumus nomor 1 ini. Sini VT dikurang V0. Ini plus pindah jadi min. Ini kali pindah jadi bagi. Nah, dapatlah A dari sini. Berarti VT aksen dikurang V0 aksen dibagi T. 0 dikurang 20 dibagi 10. Maka dapatlah saya perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini siapa yang mau nanya? Gak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, carilah S. Udah step 1 ini. Saya dapat A-nya, ya sudah. Saya tinggal cari S-nya. S itu V0T ditambah
setengah AT kuadrat. Fenolnya berapa? Fenolnya 20. 20. T-nya berapa? T-nya dalam waktu 10 detik. Ditambah setengah. A-nya berapa? A-nya min 2. T-nya berapa? T-nya 10 kuadratin. Jadi 100. Jadi S sama dengan 2 kali 10 itu 200. Plus kali min itu min. Setengah kali 2 itu 1 kali 100. Jadi 100. Maka dia berhenti setelah 100 meter. Gitu. Dapatlah yang A. Oke. Siapa yang mau nanya? Nggak ada? Ini kamu mau nyatet apa saya foto aja? Kamu maunya gimana? Alia maunya gimana, Alia? Nanti ini dikirim ke grup gitu, Kak? Iya, nanti aku kirim ke grup fotonya. Jadi kamu nggak mau? Oke, udah. Oke, kalau nggak itu, saya lanjut. Ini nggak ada yang nanya ya? Alia, kamu paham nggak ini, Alia? Apa ada yang kamu mau tanyain? Enggak, Kak. Paham, Kak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Saya hapus ya. Audrey, Iya, Kak. paham nggak, sayang? Alhamdulillah paham, Kak. Alhamdulillah, sip. Oke, saya hapus dulu. Mantap, kalau ada tanya, tanya ya, Tok. Lanjut, nomor. Oke, nomor 22. Dua-dua kamu lihat soalnya. Di situ dia bilang, sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatannya itu arah X 7,6, arah Y 6,1, gravitasi 9,8. Jadi tanya berapa ketinggian maksimum. Nah, ini masuk ke gerak parabola. Mana pulpen saya? Nah, gerak parabola tuh gini. Nah, ada apa di situ? Ada bola ditembakkan melambung. Nah, seperti itulah. Jadi, ditembakkan melambung, ini ketinggian maksimumnya. Ditanya berapa H maksimum di sini. Nah, di sini bola kecepatan awalnya nggak dikasih tahu sama dia. Saya ganti ini dulu. Nah, di sini ada bola dengan kecepatan awal V0. Dia nggak ngasih tahu nih. Nah, di sini dia ada sudutnya. Kalau melambung itu, gerak parabola akan ada sudut. Maka kita vektorkan ke sumbu apa? Ke sumbu X sama ke sumbu Y. Konsepnya, kalau kena sudut, itu berarti X cos. Cos maksud saya. Jadi kalau yang posisi awal ini ada V0, terus dijabarin ke sumbu X dan dijabarin ke sumbu Y, maka di sini jadi cos V0 cos theta. Sini V0 sin theta, kayak gitu. Yang posisi awal ini ya. Oke,
Terus dia bilang ke atas dia gerakannya. Nah, di posisi ini kecepatannya kebagi dua. Ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Saya anggaplah ini awalnya A. Dia bergerak ke titik B. Nah, di titik B ini, dia bilang di sumbu X-nya itu kecepatannya 7,6 meter per sekon. Di sumbu Y itu kecepatannya 6,1 meter per sekon. Ketinggiannya dia bilang 9,1 meter. Nah, kalau hubungannya sama ketinggian, ini kan gerakannya ke atas nih. Kamu fokus di kecepatan Y. Karena dia gerakannya gerakan ke atas. Kalau Kartesius, di sini kan X yang mendatar, Y yang ke atas. Jadi kita fokus ke kecepatan Y. Tadi di GLBB ada 3 rumus. Kita lari dari rumus ini juga nih. VT sama dengan V0 ditambah AT. Terus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Terus ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kayak gitu. Nah, di sini kita pakai yang mana? Yang ada ketinggian. Bedanya gimana? Bedanya gini. Kalau ketinggian, A itu kamu ganti G. Jadi A itu kita ganti G. Ini kita ganti G. Terus apa? S, jarak, itu kita ganti H. Itu konsepnya. Terus kalau dia ke atas, berarti dia melawan gravitasi. Berarti bukan positif, tapi negatif. Apa sih maksud saya? Maksudnya gini. Dari sini, kita pakai rumus yang ketiga nih. VY kuadrat sama dengan, nah V0-nya itu yang kita ambil V0Y kuadrat dikurang 2GH seperti itu. Nah, V0Y itu apa? V0Y itu ini nih, ini V0Y nih. Nah, yang ini V0X nih. Kayak gitu. Masukin deh VY-nya berapa? VY-nya 6,1 dikuadratin. V0Y-nya berapa? Nggak dikasih tahu. Ya udah V0Y-nya nggak dikasih tahu. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia ke atas. Kenapa kalau ke atas dia negatif? Karena dia berlawanan gravitasi. Gravitasi itu menuju pusat bumi. G itu ke bawah. Ketika gerakan ke atas itu negatif, yang gerakan ke bawah itu positif karena searah dengan gravitasi. Ini karena dia ke atas berlawanan jadi negatif. 2 kali G-nya dia bilang 9,8, H-nya dibilang 9,1. Oke, sampai sini siapa yang mau nanya? Saya lanjut. Kamu kuadratin dulu tuh 6,1. 6,1 kali 6,1. Dapatlah di sini 37,21. Di sini V0Y dikuadratin. Terus ini kita kali 2 kali 9,8 kali 9,1. Dapatlah 178,36. Oh, berarti di sini saya nyari VOY. VOY-nya di sini negatif, pindah ke sini positif, jadi 37,21. Negatif pindah jadi positif 178,36. Maka dapatlah VOY kuadrat. Kuadrat itu tambah 37,21. Dapat 215,57 meter per sekon. Tuh. Selesai di sini belum? Kenapa? Karena dia yang minta di sini nih.
Berapa H max-nya? Nah, anggaplah di sini posisi C. Di sini ada V, di sini ada Vx, di sini ada Vy. Ketika titik C itu kita bilang posisi puncak. Saat di puncak, benda itu berhenti sesaat. Saya ulang ya, ini kamu fokusnya ke Vy. Berhenti sesaat itu berarti kecepatan di Y-nya yang 0. Karena ketika dia naik, di Y-nya 0. Nah, Vx-nya tetap ada. Karena gerakan mendatar tetap ada. Tapi gerakan yang naik udah nggak ada, udah selesai. Turunlah dia ke bawah. Di sini Vy-nya 0. Vy-nya 0. Berarti kalau saya masuk ke sini, Vy kuadrat sama dengan Voy kuadrat dikurang 2GH, ini 0. Voy kuadrat dikurang 2GH. Ini kurang, saya pindahin jadi positif kuadrat. Oke, berarti kalau nyari H maksimumnya gimana? Oh, Voy kuadrat saya bagi 2G. Gitu. Voy kuadratnya berapa? 21557 bagi 2 kali G-nya 9,8. Oke. Hitung sini jadi bagi 2 bagi 9,8. Nah, itu 10,998. Jadi pembulatan 11 meter. Dah, inilah titik tertingginya. Dapatnya yang D. Tuh. Kalau gerak parabola itu tetap aja kita pakai rumus GLBB. Tetap kita pakai rumus GLBB yang ini nih. Ini tetap kepake. Cuma bedanya apa? Nanti si A-nya ini kamu ganti jadi G. Nah, si S-nya ini kamu ganti jadi H. Ketika gerakannya ke atas sampai puncak itu negatif rumusnya. Tapi kalau gerakannya ke bawah, turun ke bawah, maka ini positif. Jadi VT sama dengan VOY ditambah GT. Misalnya, kalau ke bawah berarti VT sama dengan VOY ditambah GT. Nah, kenapa VOY? Karena VOY itu bukan VO. VOY itu VO sin theta. Kayak gitu. Kalau kamu ingat-ingat, kalau kamu ngulang-ngulang, kalau nggak salah ini kelas 10 apa ya? Tuh. Jadi VO sama VOY itu beda. VO kecepatan awal. Nah, dengan sudut sekian, berarti kita cari VOY. Gimana? Dulu gerak parabola paham nggak? Haya paham nggak ini Haya? Paham, Kak? Paham ya, alhamdulillah. Ya, pokoknya kalau titik puncak itu intinya di VY-nya 0. Ini nih, penting nih. Ketika ada titik puncak, saya sering kehilangan ininya. Nah, VY-nya 0, ini yang penting nih. Ketika dia puncak. Dan harus ada antara Y sama X. Karena kalau X nanti itu kita carinya apa? Cari jarak. Nanti kan sini ada jarak nih misalnya. Berapa jaraknya dia supaya sampai puncak. Nah, kayak gitu-gitu. Itu baru kita pakai Vx. Kita pakai jarak. Tapi ketika ketinggian, itu kita pakai Vy. Karena tegak itu Y, mendatar itu X. Oke, nanti fotonya saya kirim ke grup ya. Kalau ini kamu udah paham. Anto, ada yang tanya nggak, Anto? Anto kemana? Wah, putus sekali sinyalnya.
Filza, ada yang tanya nggak Filza? Enggak, Kak. Enggak. Ini kamu harus banyak ngulang-ngulang ya. Jadi kalau habis TO tuh kamu ulang-ulang. Nanti kalau misalnya kamu mau tahu jawabannya benar apa enggak, SG tuh punya kunci jawaban. Nanti kamu tinggal minta deh kunci jawabannya. Tuh. Nah, kalau masih nggak ngerti juga ya udah minta klinik deh tambahan. Si Anto kenapa keluar katanya? Nggak bilang ya? Oke, lanjut ke nomor 23. Nah, soal nomor 23 ini, kalau kamu lihat di soalnya, itu sebenarnya kurang soalnya. Jadi harusnya ada ralat tuh. Sebuah balok bermasa M kilo, harusnya masanya itu 3 kilo. Harus ada masanya 3 kilo. Bergerak ke atas. Ada benda masa 3 kilo, dia bergerak ke atas. Oke. Bergerak ke atas pada tempat yang punya sudut 60 derajat. Terus dia bergerak dengan energi kinetiknya itu 18 Joule, dia bilang. Koefisien gesek, kalau ada kata-kata koefisien gesek berarti ada gesekan. Berarti lantainya kasar. 0,3. Jarak yang ditempuh balok kalau misalnya baloknya kita luncurkan, berapa S-nya. Oke, yang pertama kamu lakuin itu kamu gambar dulu. Kamu gambar. Nah, di sini ada benda. Apalagi dia bendanya juga miring kan ya. Oke, terus ini kamu harus jabarin gaya-gayanya, ada gaya apa aja. Yang pasti benda ini punya berat, berarti ada gaya berat. Oke, ini sudutnya theta. Maka gaya berat itu menuju pusat bumi. Jadi kalau saya bikin gayanya, di sini ada berat yang menuju pusat bumi. Ada W. W di situ berat benda. Oke, ada yang ingat nggak rumus W apa? Masa kali gravitasi bukan sih, Kak? Betul ya. W itu massa dikali gravitasi. Nah, kalau sudutnya di sini, maka kita vektorkan dia sudutnya pindah ke sini nih, theta. Nanti ke vektor ke sumbu X sama sumbu Y. Tadi konsepnya yang kena sudut itu cos, berarti di sini W cos theta, di sini W sin theta. Nah, penjabaran W ini selalu begini dijabarkannya. Nah, nanti ada N ke sini. Ada yang ingat nggak apa itu N? N itu gaya normal. N itu gaya normal. Nah, gaya normal ini N ini dia tegak lurus dengan
bidang datarnya. Dia selalu gitu, jadi selalu tegak lurus. Oke, gaya ini nanti selanjutnya tergantung tuh lantainya licin atau kasar. Nanti ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek ini simbolnya F kecil. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan gerakan. Jadi gaya gesek ini tergantung banget, kalau geraknya ke bawah, gaya geseknya ke atas. Nah, di soal ini gerakannya dia bilang ke atas, gerakannya ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Karena gaya gesek berlawanan dengan arah gerakan, gerakannya ke atas, dia gaya geseknya ke bawah. Nah, kita bikinlah di sini F. Oke, inilah penjabaran gaya-gaya yang ada. Tadi W-nya M kali G, gaya gesek itu rumusnya F sama dengan mu kali N. Nah, berarti saya harus cari N-nya nih. Gimana cari N-nya? Kalau kamu perhatiin, N itu tolak-tolakan sama W cos theta. Berarti si N-nya sama juga dengan W cos theta. W itu M kali G kali cos theta. Gitu. Ribet ya. Sekarang masuk ke soal. Energi kinetik itu sama juga dengan usaha. Aduh, di sini W juga. Saya tulis aja deh di sini. Ini tuh usaha. W di sini usaha. Jadi bukan berat. Satuannya joule. Tuh. Nah, W itu rumusnya apa? W itu rumusnya, ini SMP nih ada. W itu rumusnya F kali S. Kalau SMA kita ubah sedikit, sigma F dikali S. S itu perpindahan sama dengan delta EK. S ini perpindahannya. F-nya dari mana? F-nya kita lihat gaya-gayanya nih. Nih, di sini ada gaya W sin theta, ada gaya F. Dia searah. Kalau searah berarti kita tambah. Berarti W sin theta M kali G sin theta, saya tambah gaya gesek F dikali S. S itu perpindahannya, delta EK. Saya tulis. Oke, S perpindahan. Dah, masuk deh. Mendingan kita hitung aja dulu F-nya. Biar enak. F-nya kita hitung di sini. F, mu-nya ada 0,3. Masanya 3 kilo. Gravitasinya nggak dikasih tahu. Kita ambil 10. Sudutnya 60. Berarti cos 60. Sini jadi 9. Cos 60 berapa? Cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti gaya geseknya 4,5 Newton. Oh, di soal juga dikasih tahu sama dia, katanya akar 3 itu 1,7. Buat apa? Karena di sini M-nya 3, G-nya 10, sin 60 ditambah 4,5 dikali S sama dengan delta EK-nya di sini dia bilang 18. Nah, sin 60 itu setengah akar 3 kayak gitu. Makanya saya butuh akar 3. 30 dibagi 2, 15. 15 akar 3 itu dia bilang 1,7. Berarti kita tinggal kali. Saya ulang ya. 30 bagi 2 itu
15. Akar 3 itu 1,7. Jadi saya kali 1,7. Ini dapatlah 25,5 tambah 4,5 dikali S sama dengan 18. Tambah 4,5 itu 30 dikali S sama dengan 18. Oh, berarti benda itu akan meluncur 18 dibagi 30. 18 bagi 3 itu 6, dibagi 10. Meluncur sejauh 0,6 meter. Dapatlah yang C, seperti itu. Ntar saya tanya Kak Indah dulu si Antonya. Oke. Ayo dicerna. Siapa yang mau nanya? Kalau kayak gini-gini tuh di UTBK sering keluar. GLBB itu sering keluar. Jadi mau GLBB apa? Gerak mendatar, gerak vertikal. Vertikal ada 2 tuh, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Terus apalagi gerak parabola. Nah, itu semuanya hubungannya sama GLBB. Itu sering keluar. Kadang bentuknya bentuk gambar. Ininya. Jadi kamu searching-searching aja di Google, banyak kok soal. Makin banyak kamu bahas soal-soal, makin banyak amunisi di kepala kamu. Tuh, mudah-mudahan. Alia mau ngambil jurusan apa, Alia? Kesmas, Kak. Kesmas. Amin. Kalau Kesmas itu tetap IPA ya, Alia ya, tesnya ya? Iya. Berarti tetap matematik, fisika, kimia, biologi ya? Iya. Kalau Kesmas nanti kerjanya apa, Alia? Puskesmas? Macam-macam sih, Kak. Bisa di bagian asuransi juga bisa. Oh, ada di bagian asuransi. Ya, aku baca-baca sih gitu. Tapi asuransinya ambil asuransi syariah ya, Alia. Iya, Kak. Biar aman. Oh, kalau ini adik sepupuku apa ya, dia Kesmas juga, tapi di puskesmas. Oh, nggak selalu di puskesmas ya? Iya, Kak. Kalau kamu, Haya, mau ngambil jurusan apa? Aku sama kayak Alia, Kak. Kesmas juga. Sama kayak Alia, Kesmas juga? Iya. Oh, terus univnya sama gitu, Haya? Enggak, beda. Oh, kamu mau ngambil yang mana? Apanya? Univ mana? Di mana? Belum tahu, Kak. Belum. Tapi boleh kamu ke daerah? Nggak boleh keluar Jawa sih, Kak paling. Oh, berarti pilihan kamu cuma UIN ya? UIN sama UI ya? Iya kan? Enggak, ada Unsil Unsil di mana? di Tasik. Oh, nggak boleh keluar Jawa. Jadi Pulau Jawa aja bisa. Iya, Gitu. Kenapa nggak ngambil Unpad? nggak Susah. nyampe. Berarti pilihan pertama kamu apa, Haya? Pilihan pertamanya Unsil, Kak. Unsil langsung ya.
Oh, di Tasik itu ada sekarang universitasnya. Ada. Kalau di Karawang ada Kesmas nggak? Yang di Karawang tuh. Kurang tahu, Kak. Dia belum terlalu banyak sih kalau yang di Karawang tuh. Jadi di Karawang itu saingannya nggak terlalu berat karena dia baru. Tapi jurusannya yang masih sedikit. Yang komplit di Jakarta itu UPN kayaknya dia udah ada Kesmas. UPN negeri juga kan ya udah ya. Kamu Filza mau ngambil apa Filza? FKG, Kak. Catat namanya. Oh gigi, amin. Mau ngambil di mana Filza yang gigi? Bingung sih, Kak, masih bingung. Masih incerannya awal UI ya. Iya, kalau nggak Unpad. Unpad, UI, Unpad. Ada lagi di Unbrau ada nggak sih gigi tuh? Kalau Unbrau tuh nggak ada ya. Kayaknya ada sih, Kak, kurang tahu juga. Tapi gigi di Unbrau nggak ngetop ya. Kamu Audrey mau ngambil apa Audrey jurusannya? Pengennya sih teknik informatika, Kak. Yes. Berat tuh Audrey. Kamu seneng ke situ? Teknik informatika itu komputer ya? Iya, Ya. gabungan komputer. Oh IT, iya. Iya. Weh, mantap. IT itu kayaknya gini deh Audrey. Asal kita banyak menguasai, terus bisa bikin program-program gitu ya Audrey. Itu gaji bisa gede, bisa dapat banyak proyek kalau kayak gitu-gitu. Tapi amunisi kamu banyak, harus banyak. Terus kamu bisa karena IT itu kemana aja masuk. Misalnya ke rumah sakit dia butuh IT buat apa? Buat ngatur-ngatur keuangan, pembukuan, kayak gitu-gitu. Kalau kemana aja sih? Perhotelan. Cuma IT itu dunia laki-laki ya Audrey ya? Iya, rata-rata, Kak. Katanya IT Gunadarma bagus Audrey. Katanya. Kenapa? Gunadarma tahu nggak Audrey? Oh, iya. Gosip-gosipnya IT-nya bagus, gosip-gosipnya ya. Cuma nggak tahu deh. Iya. Tapi kamu pasti mau ngambil yang negeri dulu lah ya. Iya. Kalau swastanya kedokteran gigi tuh di ini kayaknya bagus deh Filza, di Trisakti lumayan bagus Filza. Kalau swastanya Iya, Kak. ya. Kamu udah daftar swasta belum? Apa belum? Belum sih. Belum ya. Belum pada buka juga kali ya. Kalau di mana ya? Yarsi katanya giginya baru, kedokteran giginya baru. Oke, saya lanjut nih nomor 24. Suatu balok masanya 2 kilo. Di sini ada balok masanya 2 kilo. Terus berada pada suatu rel datar licin. Kalau licin berarti nggak ada gesekan. Mengalami gaya konstan F. F-nya ini dia bilang 10 Newton. Dengan arah seperti tunjukkan pada gambar. Kecepatan pada saat T0, pada saat T-nya 0, berarti benda ini dalam kondisi bergerak nih. Kecepatan pada saat T0 adalah 2 meter per sekon. Ke arah kiri. Oh, ini ke kiri. Lucu ya. Berarti kesimpulannya gaya F ini menghambat. Dia menghambat gerakan nih.
Karena kan gerakannya ke kiri. Sedangkan gaya F-nya ini ke kanan. Berarti F di sini dia menghambat gerakan. Jadi harusnya suatu saat dia akan berhenti. Harusnya ya. Ini gerakannya ke kiri. Oke. Kecepatan balok pada T, ditanya kecepatan balok T akar 3/5 dan pada saat T akar 3/3. Di sini jawabannya bukan angka, tapi kita nyarinya berhitung. Kita ngitung. Nah, ini sama kita pakai GLBB juga. Pokoknya rumusnya itu nggak jauh dari GLBB. GLBB itu tadi ada 3 rumus. Ada rumus VT sama dengan V0 plus AT. Ada rumus S sama dengan, ini terus diulang-ulang. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus apalagi? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Oke, apa yang kita lakuin? Yang pertama kita vektorkan ini. F-nya ke sini, berarti kan dia ada 2 gaya. Ini di sini, berarti ada 2 gaya dia. Ada gaya ke sini, ada gaya ke sini. Gitu. Nah, kalau sudutnya di sini, ini kan sudutnya nggak kena ini nih. Kalau kita pindahin, dia kenanya ke sini nih, 60. Kalau kamu ingat sudut yang berseberangan dalam. Gimana ya gambarnya? Ini ada gini. Terus, tar dulu. Yang SMP tuh gimana? SMP tuh ada begini misalnya. Kalau ada 2 garis ini sejajar, kita tarik garis, maka sudut berseberangan dalam, sudut ini besarnya sama dengan sudut ini, sudut berseberangan dalam. Jadi kalau di sini ada F ke sini, saya tarik garis gitulah ya, set gitu. Nah di F ini, nah dia itu sudutnya di sini 60. Tarik garis ke sini, sini sudutnya 60. Maka kalau saya tarik garis ke sini, ini juga sudutnya 60. Kebayang nggak itu? Jadi di sini sudutnya juga 60. Apa maksudnya? Gayanya kan yang kita ambil mendatar, berarti di sini F sin 60. Kenapa saya pakai sin? Karena dia nggak kena sudut. Nggak kena sudut. Sudutnya itu di sini. Yang cos itu di sini nih, F cos 60. Nah, yang kita ambil yang F sin 60 kenapa? Karena gerakannya gerakan mendatar. Yang ke atas itu gerakan sumbu Y. Yang kita lihat itu gerakan yang sumbu X. Oke, sampai sini. Lanjut. Oke, saya lanjut. Di situ kita pakai juga rumus hukum Newton. Yang mana tuh? Yang F sama dengan M dikali A. Buat apa sih? Buat nyari A-nya. Terus gimana dong? Jadi masuk kita ke sini. F sama dengan M dikali A. F-nya ini yang kita ambil yang mana? Yang F sin 60 sama dengan M kali A. Jadi A-nya saya dapat F-nya 10 sin 60 setengah akar 3. Masanya berapa? Ini kali pindah jadi bagi. Masanya dia bilang 2 kilo. Ini 10 bagi 2, 5. 5 bagi 2 berarti 5/2 akar 3. Itu saya dapat A.
Oke. Habis itu gimana lagi? Habis itu intinya kan pada saat T sekian, pada saat T 1/5 akar 3 berapa V-nya, pada saat T sekian berapa ininya. Kita masuk ke rumus ini nih. Kalau fisika memang agak mikir kalau ngerjain soal. Kita masuk ke sini. Nah, tapi hati-hati sama plus minus. Kenapa? Karena gayanya kan gaya dorongnya ke sini. Gerakannya ke kiri. Berarti berlawanan. Berarti apa? Nanti diperlambat. Jadi di sini bukan positif tapi negatif gitu. Oke. Bentar, soalnya saya baca lagi. Pada saat T0 kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat T0 berarti di sini V0, kecepatan awal. Karena pada saat T0 maka V-nya jadi V0. Gitu. Nah, kita masuklah. Kalau T pertamanya dia minta akar 3/5 berapa? VT-nya. V0-nya berapa? 2 dikurang. A-nya berapa? 5/2 akar 3. Dikali T-nya berapa? T-nya akar 3/5. Jadi VT sama dengan 2 dikurang 5 dengan 5 kita coret. Akar 3 kali akar 3 itu 3/2. Berapa tuh? 2 dikurang 1/2. Jadi 1/2 meter per sekon. Ini saat T-nya akar 3/5. Nah, satu lagi T-nya berapa dia minta? Saya ganti spidol dulu. Yang satu lagi itu saat T-nya berapa tuh? Akar 3/3. Akar 3/3. Masuk lagi sini. VT sama dengan V0 dikurang A kali T. Dah, V0-nya berapa? V0-nya dibilang 2. A-nya berapa? A-nya 5/2 akar 3. T-nya berapa? Akar 3/3. 2 dikurang. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 bagi 3 itu 1. Berarti 5/2. 5/2, 2,5. 2 dikurang 2,5 jadi minus 1/2. Oh, kesimpulannya yang satu positif, yang satu negatif dengan besaran yang sama. Berarti mereka berlawanan arah. Jadi jawabannya yang A, sama besar dan berlawanan arah. Seperti itu. Ini kalau nggak salah tahun 2019 nih, fisika tahun 2019. Kalau tahun 2020 nggak ada kita. Tahun kemarin tuh anak-anak enak, cuma TPS doang. Fisika, kimia, matematik, biologi nggak ada. Bukan rezekinya kamu berarti. Pas kamu ada. Ntar saya foto dulu ya, biar bisa dikirim ke grup. Belajar yang efektif tuh sebenarnya gini, kamu ngerjain dulu soalnya. Dah, nanti kalau nggak bisa bahas. Nah,
Setelah itu kamu ulang lagi materi yang dibahas tadi. Nah, itu yang efektif banget sudah belajar tuh. Jadi ngerjain soal dulu, bahas, ulang ngerjain. Toh kamu sekolahnya online, jadi banyak waktu luang. Belajar juga cuma sampai jam 12, jadi nggak terlalu capek. Jadi sebenarnya kamu diuntungkannya di situ. Diuntungkannya kamu bisa fokus belajar soal-soal UTBK. Belajar dari mana aja. Kalau kamu nggak tahu linknya, tanya ke tentor, Kak, aku mau belajar. Misalnya ke Kananda, aku mau belajar kimia, minta link kimia dong soal UTBK atau SIMAK kayak gitu-gitu. Bisa. Kenapa Dinda? Aus kali ya? Oh ya Allah, sedih amat anak ibu. Kasihan, aus banget itu ya. Lapar kali ya. Oke, saya lanjut ya. Soal 25. Satu soal lagi nih, kayaknya kamu udah capek. Nanti kamu ulang-ulang aja lagi ya, kamu perdalam. Nah, soal 25 ini sebenarnya soal bab momentum atau tumbukan. Ini soalnya banyak, salah satunya itu yang ini sering kita pakai M1V1 tambah M2V2 kayak gitu. Sama dengan M1 M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Ini yang sering kita pakai soalnya. Bentar. Apa ini? Nah, terus dia bilang gini, di soalnya ya, ini sebenarnya bukan rumus momentum nih, ini rumus tumbukan. Kalau momentum itu P sama dengan M kali delta V. Mirip-mirip sih. Yang ada rumus impuls sama dengan delta P. Impuls itu I itu F kali delta T, kayak gitu-gitu. Kalau UTBK itu untuk fisika, yang pertama kali kamu siapin itu rumus. Itu yang pertama kita siapin. Kalau kita nggak ngerti rumusnya, nggak tahu rumusnya, ya sudah, mati kutu deh. Ada anak nyoba-nyoba, kali-kaliin semua angka. Kalau beruntung benar. Nah, dia bilang gini, sutas tali ditarik A yang bermasa 25 kilo. Ujung tali yang lain ditarik B yang bermasa 30 kilo. Oh, tarik tambang nih. Tarik tambang di sini ada ujung A. Terus dulu deh. Ginilah misalnya. Tarik tambang, sini ujung sini ada si A. Dia pasti nariknya ke sini. Nah, ujung sini ada si B. Dia nariknya ke sini. Oke. Sutas tali ditarik dari A yang bermasa 25 kilo.
Terus ujung tali yang lain ditarik B yang bermassa 30 kilo. Gitu. Nah, ketika dia main tarik-tarikan, berarti awal itu kan dia diem. Tidak ada gerakan, enggak ada kecepatan, masih proses tarik-tarikan di sini nih. Ini masih proses tarik-menarik di sini nih. Belum tahu kita siapa yang menang. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya V1-nya si A itu 0, V1-nya si B itu juga 0, karena dia masih diem. Nah, jadi untuk kasus tarik tambang ini, yang ini nih 0, ini 0, ini 0, karena dia masih diem. Jadi di sini M1, V1-nya 0, sini V2-nya 0, oh berarti sini V2 lah. Oke, sama dengan tali tersebut putus, A terpelanting ke kiri, pastinya A ke kiri, si B berarti ke kanan. Berarti mereka ini berlawanan arah. A terpelanting ke kiri dengan kecepatan 2. Ya sudah, ke kiri kita anggaplah negatif. Ke kanan kita anggap positif. Berarti si A ini M1-nya 25 kilo, setelah putus terpelanting dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini negatif. Saya bikinlah di sini negatif. Nah, ditambah si B 30, V-nya kita nggak tahu berapa. Yang ditanya berapa kecepatan si B-nya terpelanting. Jadi 0 sama dengan minus 50 ditambah 30 V2 aksen. Minus pindah ke sini jadi plus. Kayak 8 angkanya. Kita dulu. Ini minus 50 pindah dari sama dengan plus. Ini 30 V2 aksen. 30-nya kali pindah jadi bagi. Berarti V2 aksen 50 bagi 30 meter per sekon. Kita hitung 5 bagi 3 itu berapa? Sekitar 1,6667. Jadi sekitar 1,7 meter per sekon. Jadi kalau tumbukan ini hati-hati dengan kiri kanan. Karena plus minus kecepatan sebenarnya nggak ada yang negatif. Cuma karena arahnya yang berlawanan menyebabkan dia jadi negatif. Kayak gitu. Kecepatan kan sebenarnya maksimal, minimalnya kita diem 0 minimalnya. Cuma ini arah yang kita perhatiin. Kita anggap ke kiri negatif, ke kanan positif. Mau kebalikan juga boleh. Ke kiri positif, ke kanan negatif. Pokoknya kalau dia berlawanan arah, tanda harus beda. Kayak gitu. Dapat deh. Yang nomor 25-nya C. Tuh, gampang banget. Sederhana. Saya foto dulu. Alia, kamu 12 IPA berapa, Alia? IPA D, Kak. IPA D ya, ISD IPA D. Iya. Saya biar kasih ke Kak Indah, biar dia yang kirim ke grup. Kamu kerjain Alia, yang kemarin nih, yang fisika. TOUS. Ini TOUS apa UTBK sih ini yang ketiga? US deh kayaknya. US. Oh gitu. Iya, kayaknya. Oh, Kalau yang fisika, aku sempat ngerjain, Kak. Tapi kalau yang terakhir itu aku nggak sempet, soalnya tabrakan sama tugas sekolah.
Tiba-tiba udah diumumin aja. Oh, TO-nya online juga sih Alia ya? Iya, terus juga dari sekolah kan ada TO lagi kan gitu. Jadi kebanyakan TO. Kasihan. Kalau TOUS itu kayaknya ini SG ngambilnya levelnya level US sama level UTBK, kayaknya dia dicampur nih sama SG. Hmm. Kenapa? Karena memang soal-soal US itu banyak nyolong-nyolong udah dari soal-soal UTBK gitu. Jadi beberapa soal itu soal colongan diambil dari soal UTBK. Nah, soal US itu mirip-mirip sama soal UN. Nah, soal UN yang begitu, ada beberapa soal diambil dari soal UTBK. Jadi banyak soal UTBK yang pindah ke soal UN. Tahun ini ada UN nggak kamu? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya. Berarti US ini penggantinya ya? Iya kayaknya. Ya, soalnya yang dari tadi tuh dari 21 sampai 25 yang sederhana ini yang nomor 25 ya. Yang lain lumayan ribet ya. Iya. Kalau ini yang penting kamu lolos aja gitu tahun ini. Jadi kalau kamu lolos tuh wah bahagianya. Ya mudah-mudahan sih undangan duluan yang lolos ya. Jadi nggak usah pusing-pusing Ya, UTBK. amin, Kak. Harapan kita semua tuh. Tapi repotnya Alia semua doanya sama Alia. Semua doanya sama. Takdir udah tinggal kita lihat kemana. Haya ada mau tanya nggak Haya? Kemarin US sudah belum sih kamu di sekolahan? US ujian sekolah ya, Kak? Belum. Belum ya. Oh. Jadi ini persiapan mau US ya. Sebenarnya kamu bisa begini Alia, misalnya Haya, misalnya kamu ada soal nih dari sekolahan buat latihan US. Kirim ke SG, Kak aku dapat dari guru nih. Ini soal latihan US. Jadi nanti misalnya kalau pas fisika aku mau bahas soal ini atau pas nanti matematik aku bahas ini ya Kak, bisa gitu Haya. Oh, Ya, saya Kak. minta tolong share ke grup. Oke. Nanti kamu tinggal review-review. Saya ada sedikit lagi. Bentar. Tadi soalnya dia sering keluar. Sedikit lagi. Tadi tuh yang benda, yang kasar yang kayak gini nih, ini theta. Kan saya bilang untuk berat itu penjabarannya sudah pasti coba gini. Berat ke pusat. Nah, ini W cos theta, ini pasti. Di sini W sin theta. Itu ya. Terus ke sini pasti ada gaya normal, tegak lurus bidang datar, saya bilang gitu. Nah, kalau bidangnya kasar, ada gesekan. Nanti gesekan itu tergantung gerakan. Kalau tadi kan gerakannya ke atas, berarti gesekannya ke bawah. Nah, kalau misalnya gerakannya ke bawah, meluncur dia, maka gesekannya kamu bikin ke atas. Itu ya. Nah, nanti yang umum tuh sebenarnya kita pakai rumus ini sigma F M kali A. Yang umum sebenarnya. Kalau yang tadi tuh jarang-jarang W itu F kali S SMP nih. Nah, F-nya di sini berarti karena gerakannya ke bawah, W sin tetanya
W sin tetanya yang ini W-nya W kecil ya. W sin tetanya yang positif, F-nya negatif. Itu dikali S. Nah, ini juga gitu. Sigma F di sini W S. W sin tetanya yang positif, F-nya negatif. Sama dengan M kali A gitu. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. W sin theta ke bawah, F ke atas. Kenapa W sin theta yang positif? Karena W sin theta arahnya searah dengan gerakan. Gesekannya itu berlawan arah dengan gerakan, maka dia negatif. Kayak gitu. Nah, F ini apa? F itu mu kali N. Gitu. Nah, N ini tergantung deh tuh. Kalau di sini N-nya itu sama juga dengan, sorry ini kurang, W cos theta. Gitu. N-nya dia di sini, N-nya sama kayak W cos theta. Nah, tapi N itu tergantung beda-beda. Kalau misalnya bendanya datar begini, ini W-nya, ini gaya normalnya, maka N-nya ini sama dengan W. Gitu. Nah, oh misalnya ada tarikan, tarikannya miring. Ini ditarik piring ke sini, F. Berarti ini ke cabang. Ke sini ada F cos theta. Ke atas ada F sin theta. Kayak gitu. Nah, ke bawah ada berat benda. Ini ada gaya normal. Berarti gaya normalnya ini searah dengan F sin theta. Gitu. Berarti tambah F sin theta. Berlawanan arah dengan berat, berarti min W ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gerakan benda itu mendatar, berarti ke atas 0. Oh, gaya normal ini jadi F. Sorry, kebalik. Negatif pindah jadi positif. Nah, kayak gitu. Jadi, besarnya gaya normal itu benar-benar tergantung dari bentuk soal. Ini N sama dengan W. Nah, kalau yang ini tuh jadi ke sini. Nah, kalau yang ini sama dengan W cos theta. Jadi yang berubah-berubah itu apa? W-nya, besarnya W ini berubah-berubah. Sama F ini arahnya berubah-berubah. Tergantung soal. Dah, gitu aja yang saya mau terangin. Nanti kamu perdalam lagi aja sendiri. Oke. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kelas saya tutup. Nggak ada ya? Oke, kelas saya tutup ya. Mudah-mudahan ada yang nyantol, keinget. Amin. Ya udah semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Adre. Iya, Hayat. Iya, Bye, Alia. Waalaikumsalam, Kak. Makasih, Kak. Sama Alia. Riza, bye-bye. Kasih Kak. Assalamualaikum.